perilaku toleransi. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru, perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia dapat mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li a'mali wa lakum a'malukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus ayat 40. Dan jika mereka tetap menustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 41. Pada Al-Quran Surah Yunus 10 ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan, tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Pada Quran Surah Yunus ayat 10 surah ke-41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha adil dan tidak pernah zalim. Bahkan Dia memberi kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang diterimanya. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan hal-hal berikut. A. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan. Dua golongan umat itu, yang pertama adalah golongan ada umat yang beriman terhadap kebenaran, kerasulan, dan kitab suci yang disampaikan dan Nabi Muhammad SAW. Kedua, golongan umat yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. C. Orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Selanjutnya B. Menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasakan persahabatan dan permusuhan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia, sebagaimana cinta. Benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumbuh di atas pondasi awal. Akhir-akhir ini sering sekali tindak kekerasan disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeda. Karena perbedaan keyakinan dan pemahaman, banyak orang yang menghujat dan berakhir dengan kekerasan. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 5,
surat ke-32 yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, qisas, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Isi kandungan dari ayat ini adalah nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Pembunuhan seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan sebuah masyarakat, tetapi keputusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap seseorang pembunuh dalam rangka qisas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia, seperti para dokter, perawat, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Menyembuhkan atau menyelamatkan orang yang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan sebuah masyarakat dari kehancuran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, sikap toleran perlu dikembangkan. Dalam pergaulan hidup, bermasyarakat antara umat Islam dan umat lain atau non-Islam, hendaknya saling menghormati dan menghargai, serta boleh bekerja sama dalam urusan dunia demi terwujudnya keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bersama.